Baik Tribuners, kita ke berita terakhir, terapkan pendidikan berbasis lingkungan. PAUD Darling perbolehkan bayar SPP pakai sampah. Berangkat dari kegelisahannya terhadap pendidikan anak, seorang perempuan muda berhasil mendirikan sekolah PAUD di kawasan Dusun Wailala, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Berbekal ilmu pendidikan jurusan PAUD yang ia tempuh di Universitas Patimura, Santi Indrayani Sayakit memulainya di lingkungan gereja pada 2007 lalu. Mengingat biaya sekolah PAUD di Kota Ambon cukup tinggi dan tidak semua orang tua di lingkungan itu mampu membiayai anaknya, dia pun tak membebankan biaya masuk bagi siswa baru alias gratis. Orang tua hanya perlu membayar Rp10.000 untuk iuran per bulannya. Setahun kemudian, di bawah payung Lembaga Pendidikan Anak Marginal, Santi memindahkan aktivitas belajar mengajar ke lingkungan rumahnya. Di sana, perempuan berusia 33 tahun itu bersama seorang tenaga guru merintis PAUD Melati hingga kurang lebih 11 tahun. Rentan waktu yang lama itu bak lilin yang terang di kegelapan, Santi terus mendedikasikan ilmunya untuk masa depan pendidikan anak usia dini di lingkungan itu. Semangat juang para guru ini kemudian terbaca oleh Depot Pengisian Pesawat Udara atau DPPU Patimura, hingga akhirnya berhasil mengubah PAUD Melati menjadi PAUD Sadar Lingkungan pada 2020. Menurut guru yang terkenal ramah itu, kurikulum berbasis lingkungan sengaja diangkat menjadi ciri khas PAUD Darling. Di samping mata pelajaran utama, penting juga untuk mengenalkan betapa pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia sejak dini bagi siswa PAUD. Melalui pengembangan materi, pembelajaran, dan metode belajar baik indoor maupun outdoor, diimplementasikan Kepala Sekolah PAUD Darling yang juga merangkap sebagai tenaga guru itu dalam kurikulum berbasis lingkungan. Sementara itu, salah satu orang tua murid, Marga Sahetapi, mengaku beruntung bisa menyelongkarkan putrinya di PAUD Darling. Adapun keberlangsungan PAUD Darling hingga memasuki tahun ketiga ini tidak terlepas dari pendampingan DPPU Patimura. Operational Head DPPU Patimura, Tengku Nazwar Kusyamsyah, mengatakan pihaknya memotret semangat guru dan pengelola di mana sejak tahun 2007 meskipun tidak digaji tapi tetap semangat menjalankan PAUD. Pertamina melihat benih yang bagus untuk didampingi, akhirnya membeli PAUD ini sebagai penerima manfaat pendampingan program CSR. Lingkungan Kedampu itu saya mau tuh ada beda dengan PAUD-PAUD yang lain karena standar kurikulumnya itu cuma standar dari dinas, ya kan. Kalau saya memasukkan bahwa lingkungan itu penting untuk diajarkan ke anak-anak. Nah, jadi saya masukkan ke kurikulum. Contohnya kami punya rumah bibit. Nah, itu mengajarkan anak bagaimana caranya untuk menanam apa segala macam supaya satu menghasilkan bahwa dari hasil yang mereka tanam itu bisa bermanfaat bagi mereka. Ya kan? Kami punya bank sampah. Kita mengajarkan anak bahwa sampah itu tidak boleh buang sembarangan, ya kan? Dari sampah itu bisa menghasilkan. Nah, saya juga punya program sedekah sampah. Anak-anak datang ke sekolah itu membawa sampah, apa satu botol aqua atau apa, supaya mengajarkan anak untuk berbagi dengan sampah itu bisa berbagi ke orang lain. Itu yang kenapa saya berpikir kenapa lingkungan ini ya kita masukkan ke kurikulum, jadi ciri khas bagi saya bahwa dengan sampah bisa menghasilkan seperti itu. Sampai saya berpikiran bahwa kita masukkan supaya beda dengan orang lain. Jadi sangat banyak manfaat yang didapat dari sampah ternyata. Jadi sampah tidak harus dibuang begitu saja. Apakah memang itu penting untuk anak-anak di usia dini seperti Dede ini? Iya, sangat penting karena kan biasanya sampah itu kan dibuang sembarangan, tapi kalau di sekolah sini diajarkan harus sampah harus buang pada tempatnya dan itu sangat bermanfaat dan itu sering dilakukan juga di rumah karena sudah diajarkan di sekolah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.